Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di hari yang penuh sukacita ini Tuhan masih memberikan kesempatan, memberikan waktu, ya, napas hidup bagi setiap pribadi-pribadi kita, ya. Keadaan keberadaan kita hari ini menunjukkan bahwasanya Dia tetap setia bagi kita. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kini saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Mari terima dengan penuh sukacita. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, pendengaranmu, supaya kita semua yang hadir pada saat siang hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai kepada ayat yang ke-22. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai kepada ayat yang ke-22, dan ayat ini akan kita baca secara bergantian. Nanti saya baca ayat yang ke-17, lalu saudara baca ayat yang ke-18 sampai kepada ayat yang ke-22. Katakan amin kalau sudah dapat. Haleluya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dan dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Katakan amin. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, ya, temanya adalah Tuhan menuntun jalan kita. Haleluya. Ya, Tuhan menuntun jalan kita. Di dalam perikop yang kita sudah baca bersama, ya, di sana ada tertulis jelas, ya. Ini berkisah tentang bagaimana Allah menuntun umat-umatnya, ya. Yang tidak lain adalah umat-umat Israel, ya. Dan Allah sendiri, ya, sebagai pemimpin, ya. Dengar baik, Allah sendiri sebagai pemimpin di dalam perjalanan bangsa Israel, ya, dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, ya. Allah sendiri dikatakan. Saudara pernah dengar profesi guide? Pernah? Atau tour guide? Pernah? Ya. Guide itu artinya adalah pemandu, ya. Berarti tour guide itu berarti pemandu. Kalau di kamus, pemandu
wisata, ya. Atau dengan kata lain adalah pemandu jalan, ya, pemandu jalan atau penuntun jalan, atau juga yang membawa jalan, pembawa jalan, ya. Saya sering dulu bersama-sama dengan kawan, ya, karena kebetulan saya dulu di hotel, jadi itu ada selalu, ya, di pariwisata itu ada selalu yang menuntun wisatawan-wisatawan, ya, yang menuntun mereka, yang membawa mereka, ya, untuk membawa jalan mereka, ya, itu ada selalu di hotel, ya. Kalau ada turis masuk ke Indonesia, ya, atau katakanlah datang ke Medan, nggak usah jauh-jauh, ya, itu pasti, ya, akan disertai, ya, dengan guide-nya, pemandunya, penuntunnya, ya. Mereka perlu sekali seorang tour guide, ya. Kenapa mereka perlu? Karena mereka itu tidak tahu seluk-beluk. Mereka itu wisatawan asing itu tidak tahu, ya, keadaan Indonesia, ya. Makanya perlu penuntun. Makanya mereka perlu ada yang membawa jalan mereka, ya. Jika tidak ada penuntun, jika tidak ada pembawa rombongan-rombongan wisatawan itu, maka mereka akan bisa kebingungan. Mereka akan bisa tersesat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu keberadaan Indonesia, seluk-beluk Indonesia, keadaan Indonesia. Mereka masih meraba-raba. Makanya mereka perlu penuntun, ya, pembawa jalan mereka. Guide itulah yang akan menuntun perjalanan mereka kemana mereka suka. Mereka kasih tahu sama guide mereka, lalu guide itu membawa mereka, menuntun mereka ke tempat tujuan mereka. Guide itu jugalah yang akan menunjukkan tempat-tempat di mana tempat yang terindah di daerah ini, yang terindah daerah ini, daerah itu, daerah ini, daerah itu. Dia terangkan semuanya, dia paparkan semuanya. Di mana tempat yang terbaik? Apakah kita perlu ke Danau Toba? Di sana indah. Ayo, saya akan tunjukkan. Apakah kita perlu nanti ke Pantai Bulbul dan lain-lain sebagainya, ke Brastagi, ke Bukit Lawang dan lain-lain sebagainya? Dia kasih tahu tempat-tempat yang terbaik. Dia beritahukan kepada rombongan wisatawan tersebut. Guide itu siap memimpin mereka. Guide itu siap memimpin jalan mereka. Guide itu siap menunjukkan jalan mereka, mengurus perjalanan mereka. Bahkan mulai mobilnya dia urus, supirnya dia urus, ya. Hotel-hotelnya dia urus, makanan-makanan mereka dia urus. Kalau mereka butuh singgah sebentar, dia urus. Singgah ke mini-mini market, dia urus semuanya. Dia bertanya, apakah saudara-saudara rombongan ingin ke kamar kecil, ingin buang air? Dia urus semuanya. Sampai kepada hal yang terkecil dia urus. Artinya apa? Mereka akan merasa aman. Ketika ada guide itu, mereka pasti akan merasa aman. Apalagi jika mereka mengikut arahan-arahan guide tersebut, ya. Apa
yang dikatakan oleh guide dia ikuti, dia turuti. Arahan-arahan yang diberitakan, yang disampaikan oleh guide itu dia ikuti. Ya. Selama dia masih mengikuti arahan, pasti mereka atau rombongan tersebut pasti akan merasa aman. Bayangkan saudaraku, ya, Allah yang menjadi tour guide dalam perjalanan bangsa Israel, Allah sendirilah yang menuntun, yang membawa bangsa Israel, membawa perjalanan dari bangsa Israel dari tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Haleluya. Ya. Bayangkan Allah sendiri yang memimpin di depan, membuka jalan mereka, yang membawa jalan mereka, yang menunjukkan jalan mereka. Di mana Tuhan tunjuk, maka bangsa Israel akan mengikuti dia. Dia yang membawa jalan. Hai umatku, kita jalan dari kiri. Hai umatku, kita jalan dari kanan. Kita terus. Mereka akan ikuti arahan dari sang pemimpin, yaitu Allah sendiri. Haleluya. Ya. Allah juga yang mengurus kebutuhan-kebutuhan mereka. Allah juga yang mengurus keperluan-keperluan umat-umatnya. Dari hal yang terkecil sampai kepada hal yang terbesar, Tuhan yang senantiasa mengurus segala sesuatunya. Haleluya. Ya. Jadi kita juga sebagai umat-umat pilihan Tuhan, saudaraku yang terkasih, saudara dan saya yang telah ditebus oleh darah Yesus, saudara kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, perjalanan hidup kita pun dipimpin oleh Tuhan sendiri. Perjalanan hidup kita pun dipandu oleh Allah sendiri. Dia sendiri yang menjadi tour guide kita dalam perjalanan kita untuk menuju tanah perjanjian, yaitu surga yang kekal. Haleluya. Kepada hidup yang kekal. Bayangkan saudaraku, berarti ketika kita tidak dipimpin oleh Allah, ketika kita tidak dituntun oleh Allah, sama seperti rombongan tadi, kita bisa bingung. Ya, kemana arah hidupku? Ya, terkadang orang-orang percaya pun bisa bingung, saudara yang terkasih. Ya, kemana sesungguhnya aku berjalan? Kemana arah tujuan hidupku? Kemana aku harus melangkah? Apakah aku harus belok? Apakah harus aku belok ke kanan dan ke kiri? Apakah aku harus terus? Apakah aku harus berhenti? Terkadang orang bingung, saudaraku. Ya, kita bingung. Bahkan orang-orang percaya pun bisa bingung. Bahkan tidak sedikit orang bisa tersesat di dalam perjalanan hidup kerohaniannya. Tetapi ada yang berbeda di dalam hal ini, saudaraku. Ya, jika Allah sebagai pemandu jalan kita, ada yang berbeda. Cara kerja Allah itu berbeda. Jalan-jalan Allah itu berbeda. Haleluya. Tetapi ketika kita siap untuk dipimpin oleh Allah, kita siap dengar arahan-arahan Allah, maka pasti kita akan selamat sampai kepada tujuan kita. Haleluya. Ya, sama seperti rombongan-rombongan wisatawan itu. Kalau dia sudah lari, sudah tidak lagi sama dengan guide-nya, terkadang bisa keliru, saudaraku. Ya, mana tadi rombongan? Mana tadi rombongan? Dia telepon. Di mana rombongan? Aku sudah tersesat. Aku sudah salah jalan. Gak sampai ke tujuan. Bagaimana Allah memimpin atau memandu perjalanan umat-umatnya?
Haleluya. Yang pertama, bagaimana Allah memimpin, bagaimana Allah menuntun perjalanan umat-umatnya. Yang pertama di dalam ayat yang ke-17 sampai kepada ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri yang orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bagaimana Allah memimpin, bagaimana Allah memandu perjalanan umat-umatnya? Yang pertama adalah Allah tidak membawa umat-umatnya melewati jalan yang mudah, ya. Allah itu tidak membawa umat-umatnya kepada jalan yang mudah, tetapi selamat. Haleluya. Tetapi kepada jalan selamat. Mungkin tidak mudah, tetapi yang pasti itu selamat. Sampai kepada tujuan, selamat kepada tujuan. Kalau mungkin kita bisa ditanya satu persatu, ya kalau boleh mudah dan selamat. Ya kalau lah boleh dikasih pilihan, ya udahlah nggak usah susah-susah, mudah aja, dimudahkan aja. Makanya saya katakan tadi, berbeda cara Tuhan, berbeda saudaraku jalan-jalannya Tuhan, berbeda cara kerjanya Allah itu dengan cara kerja kita itu sangat berbeda sekali. Jadi ini yang berbeda dari cara Allah memandu, memimpin perjalanan bangsa Israel, ya. Ternyata berbeda dengan tour guide yang tadi, yang saya katakan tadi, sebagai pemimpin wisatawan, pemandu wisatawan yang tadi. Di ayat yang ke-17 di sana dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun ini jalan yang paling dekat. Tetapi Allah enggak menuntun mereka, tidak memilih jalan yang paling dekat. Berbeda enggak? Ya. Ada yang dekat. Ayat 18 katakan Allah justru membawa bangsa Israel berputar. Ada jalan yang dekat, saudaraku yang terkasih. Kenapa Allah memilih jalan yang berputar-putar? Berbeda cara kerjanya Allah. Sudah berputar, diturun lagi di tempat yang tandus lagi, di tempat di mana air di sana, di tempat di mana di sana banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan. Sudah jalannya lebih jauh, sukar lagi, lebih berat lagi. Biasanya kalau seorang tour guide itu akan membawa rombongan itu, ya, di mana bisa jalan yang paling simple, yang paling mudah, yang paling dekat, maka dia akan membawa rombongan tersebut. Kalau ada jalan potong, dia upayakan dari tempat itu. Benar? Ya. Dia coba membawa rombongan itu ke jalan yang aman, ke jalan yang paling nyaman, ke jalan yang paling cepat, jalan pintas.
Supaya apa? Supaya mereka senang, supaya rombongan itu tidak bosan di jalan. Tetapi ternyata Allah tidak demikian. Tuhan tidak menuntun bangsa Israel itu melewati jalan yang dekat, yang lebih mudah dijalani oleh bangsa Israel. Ya. Ditulis di dalam peta, ya. Kita bisa melihat peta. Sebenarnya ada jalan yang paling dekat, saudaraku, ya. Dari Mesir itu menuju kanan ada yang paling dekat, ya. Kalau menurut peta, jalan dari Mesir kepada tanah perjanjian, ya, itu bisa menempuh waktu hanya sekitar 2 atau 3 minggu lamanya, ya. 2 atau 3 minggu perjalanan mereka untuk sampai kepada tanah Kanaan, ya. Tetapi yang anehnya, saudaraku yang terkasih, kita pun bertanya-tanya, ya, Tuhan malah membawa bangsa Israel ini melalui jalan yang sangat panjang, jalan yang berputar-putar, sampai mereka memakan waktu selama berapa tahun? Berapa tahun? 40 tahun lamanya. Bayangkan, saudaraku, bandingkan dengan perjalanan yang sesungguhnya. 2 atau 3 minggu saja bisa sampai ke tanah Kanaan, tetapi Tuhan menuntun bangsa Israel, Tuhan membawa bangsa Israel sampai 40 tahun lamanya. Kenapa, saudaraku? Apakah memang Tuhan sengaja untuk mempersulit umat-umatnya? Ya. Mengapa harus melewati jalan yang jauh kalau ada jalan yang dekat? Mengapa harus melewati jalan yang berat kalau ada yang mudah? Bukankah itu yang sering menjadi pertanyaan kita? Ya. Tapi apa kata Tuhan, saudaraku, di dalam ayat yang ke-17? Dikatakan dalam ayat 17, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Jangan-jangan bangsa itu menyesal sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya. Kalau jalan pintas, kalau jalan paling dekat, jangan-jangan orang-orang Israel itu, umat-umat Tuhan itu akan kembali ke Mesir, atau dengan mudahnya, ya, kan dekat. Ya udah, balik aja. Tuhan tidak membawa mereka melewati jalan pintas. Tuhan tidak membawa mereka kepada jalan yang dekat, yang mudah, sebab Tuhan menginginkan mereka, ya, supaya mereka tidak mudah untuk berbalik. Haleluya, haleluya, ya. Bukankah kita pun sering demikian, saudaraku? Ya. Kita sering merasakan bahwa ikut Tuhan itu kita harus melewati jalan-jalan yang berat, jalan-jalan yang berliku-liku, jalan yang panjang. Masalah itu selalu seperti berputar-putar. Perjalanan hidup kita yang susah seperti panjang sekali, jauh. Tapi kenapa Tuhan nggak kasih jalan yang mudah? Kenapa Tuhan nggak kasih jalan yang nyaman bagi kita, yang cepat, yang enak bagi umat-umatnya?
Saudaraku, ya, jika kita diberi jalan yang mudah, jangan-jangan bisa-bisa kita juga akan mudah berbalik arah. Besok kan bisa aku ulangi lagi. Benar? Minggu depan kan bisa aku lagi berbalik. Aku mundur dulu, aku balik dulu. Besok kan aku bisa maju lagi. Kan dekat, kan mudah. Jangan-jangan bangsa Israel mudah berbalik, kembali ke Mesir. Itulah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan mudah berbalik arah. Anak-anak Tuhan itu mudah sekali untuk melupakan Tuhan, dan meninggalkan Tuhan. Ujung-ujungnya kita melupakan tujuan kita yang sesungguhnya. Kita lupa kemana arah tujuan hidup kita, kita lupa. Kenapa? Karena terbuai dengan kenyamanan yang ada. Kalau aman, kalau nyaman, nggak ada masalah, dekat, kita terlalu nyaman, mudah sekali untuk berbalik. Mudah sekali untuk kita berbalik arah. Mudah sekali kita kembali ke Mesir. Ini yang enggak Tuhan izinkan, yang enggak Tuhan inginkan dari setiap kita orang-orang percaya. Terbuai dengan kenyamanan-kenyamanan yang ada. Itu sebabnya saudaraku, sering sekali Tuhan izinkan kita untuk melewati jalan yang sulit. Katakan amin. Ya. Kenapa Tuhan izinkan kita masuk ke dalam jalan-jalan yang sulit? Melewati jalan-jalan yang sulit, melewati jalan-jalan yang begitu berat. Kenapa? Supaya dalam perjalanan yang berat itu, supaya di dalam perjalanan yang susah yang kita jalani itu, kita terus mencari Dia. Kita nggak mampu, kita nggak kuat berjalan sendiri. Akhirnya apa? Kita cari penolong kita. Kita cari Tuhan. Tuhan, kita berseru, Tuhan, aku nggak mampu. Tolong Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan dalam perjalanan kami. Tolong kami Tuhan, sertai kami Tuhan, sertai perjalanan hidup kami Tuhan. Bukankah demikian saudaraku yang sering terjadi? Kalau kita terlalu nyaman, kita sering lupa kepada Tuhan. Kita sering meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita apa? Kita pun tidak sampai kepada tujuan. Ya. Kalau kita berseru kepada Tuhan, artinya apa? Kita membutuhkan Dia. Ya. Berat kali hidupku Tuhan. Sulit sekali Tuhan apa yang kuhadapi sekarang ini Tuhan. Banyak masalah Tuhan. Banyak persoalan Tuhan. Aku sedang di padang gurun Tuhan. Aku sedang di tempat yang tandus. Hadirlah Engkau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kalau kita terus berseru kepada Tuhan, kita terus membutuhkan Tuhan, hingga sampai pada akhirnya kita pun sampai kepada tujuan kita, kepada tanah perjanjian. Haleluya. Ya. Surga yang kekal. Artinya apa saudaraku? Proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hasilnya apa? Surga kekal. Prosesnya apa? Proses yang berat. Kita ada di padang gurun, mengalami masalah yang berat, persoalan yang sulit. Tapi proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Haleluya. Bukankah sangat berat sekali, sulit kita untuk perjalanan kita sudah begitu jauh. Selama 40 tahun, mungkin perjalanan kita sudah 30 tahun, atau mungkin katakan itu 1 tahun. Apakah kita nggak berpikir untuk balik kembali?
Kalau tadi hanya 1 jam, 2 jam, hanya 1 minggu, kita mungkin memiliki pikiran yang berbeda. Tapi kalau sudah sampai kepada 30 tahun, apalagi 35 tahun, proses yang kita hadapi, mungkin kita berpikir itu secara logika saja pun mungkin kita nggak mau. Tangguh, benar? Ya, mungkin itulah cara Tuhan membawa bangsa Israel selama 40 tahun lamanya, saudaraku. Mereka mengikuti proses. Haleluya. Ya. Jadi itu sebenarnya tujuan Allah kepada umat-umat Tuhan. Ya, kalau kita bandingkan dengan dunia, berbeda. Dunia itu menawarkan cara-cara yang cepat, ya, yang simpel, menawarkan jalan pintas, jalan yang paling mudah, jalan yang aman, ya. Makanya jangan heran kalau orang-orang dunia itu di luar Tuhan itu, saudaraku, mereka lebih mudah untuk mencari kekayaan. Benar? Ya. Pergi saja dia ke pesugihan, pergi saja dia ke gunung sana, ke gunung kidul, bisa cari kekayaan, bisa mendapatkan kekayaan, ya, sangat mudah. Pergi dia ke gunung sana, dia buat supaya pemimpinnya itu bisa memilih dia sebagai bawahannya, sebagai orang yang terpercaya. Bisa. Orang-orang dunia itu bisa cepat sekali naiknya, cepat sekali kayanya. Orang-orang dunia itu cepat sekali suksesnya. Tapi ingat, mereka itu belum tentu sampai kepada keselamatan. Mereka tidak sampai kepada tujuan mereka. Apa yang kita pilih, saudaraku? Kemudahankah? Atau keselamatan? Kesenangan sementarakah atau hidup yang kekal selamanya? Ikut Yesus tidak mudah. Ikut Yesus tidak mudah, tapi selamat. Katakan amin. Haleluya. Lalu yang kedua, bagaimana Allah memimpin atau memandu perjalanan umat-umatnya yang kedua di dalam ayat yang ke-21. Kembali saya akan baca firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ya. Ini yang kedua, saudaraku, bagaimana Allah menuntun, bagaimana Allah memimpin, memandu perjalanan bangsa Israel, umat-umat Tuhan. Yang kedua adalah Allah tidak pernah meninggalkan umatnya berjalan sendiri. Haleluya. Ya. Dia nggak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Dia nggak rela kita jalan sendiri. Tuhan berjalan di depan mereka, dikatakan dalam firman Tuhan. Haleluya. Artinya apa, saudaraku? Tuhan jugalah yang memimpin jalan mereka. Berarti juga dengan kata lain, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi berjalan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, tetapi mereka berjalan dengan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Katakan amin. Jadi Tuhan itu bukan seperti calo. Tahu calo? Ya. Tuhan itu nggak seperti calo, saudaraku. Ya. Mengajak orang untuk masuk ke mobil, ya, ayo. Kalau guide tadi masih lumayan dia ikut serta, tapi calo yang ada di terminal itu, ayo, sambu, parapat, samosir, siantar, amplas,
Dia ikut enggak? Dia ada enggak bersama dengan mereka? Enggak ada. Jadi Tuhan kita itu bukan calo, saudaraku. Amin. Tapi dia sendiri ke dalamnya. Bahkan dia sendiri memimpin hidup kita. Sama-sama dengan haleluya. Jadi Tuhan itu tour guide kita, ya, pemimpin hidup kita, yang ikut berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi susah senangnya perjalanan hidup kita, Tuhan ada di sana. Haleluya. Kalau lapar, ayo singgah, kata guide kan. Pak sopir, singgah sebentar, tapi gorengan, kita makan bakso, kita makan mie sop. Begitu susah pun hidup kita, begitu sulit, super berat hidup perjalanan hidup kita, tetapi Tuhan ada di sana. Dia tahu segalanya apa yang kita hadapi. Kenapa? Karena dia ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan perjalanan kita. Dia sendiri melihat keadaan kita, keberadaan kita. Jalan padang gurun itu merupakan jalan yang berat, saya katakan. Jalan yang paling sulit. Di padang gurun, siang hari itu akan terasa sangat panas. Bisa mencapai 40 sampai 50 derajat. Bayangkan saudaraku. Ya. 40 sampai kepada 50 derajat. Itu cuaca iklim di padang gurun. Tetapi kalau malam harinya justru bisa sampai kepada hanya 2 derajat Celcius, bahkan mungkin minus. Ya. Lebih dingin dari Dolok Sanggul. Kalau ada yang tidak tahan, bisa mati di dalam perjalanan mereka. Ya, ada yang nggak tahan kepanasan, ada juga yang nggak tahan kedinginan. Ya, kalau nggak tahan ya mati. Ya. Tetapi di dalam perjalanan yang berat itu, saudaraku, Tuhan tetap menyertai umat-umatnya. Tuhan ada bersama-sama dengan umat-umatnya. Tuhan tetap memimpin, menuntun jalan umat-umatnya. Haleluya. Saya baca sekali lagi firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Firman Tuhan jelas berkata, siang hari Allah tampil sebagai tiang awan, di mana umat-umatnya mungkin merasa kepanasan, tapi Tuhan tampil sebagai tiang awan untuk menyejukkan mereka, untuk memberikan kenyamanan bagi mereka. Haleluya. Itu yang membuat umat-umatnya itu bisa bertahan. Di kala panas ada kenyamanan, ada AC, karena Tuhan tampil di sana. Haleluya. Haleluya. Dan ketika malam tiba, di mana sesungguhnya mereka merasa kedinginan, tetapi juga Tuhan tampil di sana untuk memberikan kehangatan dan untuk menerangi jalan mereka yang gelap, yang tidak ada lampu. Mereka mungkin meraba-raba, tetapi sinar kemuliaan Tuhan akan menerangi jalan mereka. Dengan terangnya Tuhan itulah mereka akan merasa segar kembali, tidak kedinginan. Mereka dikuatkan. Haleluya. Dengan tidak beralih, dikatakan dalam ayat yang ke-22. Tidak beralih artinya apa, saudaraku? Tuhan itu setia.
Haleluya. Ya, Tuhan setia bagi kita umat-umat Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi perjalanan hidup kita, saudaraku, ya, ketika kita ikut Tuhan, itu juga sering kita melewati padang gurun, ya, melewati kesukaran, pencobaan, ujian yang berat. Ya, memang itu bagian kita, saudaraku. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 di sana dikatakan, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan siap untuk pikul salib dan ikutlah aku, dikatakan, ya. Pikul salib. Kalau mau ikut Tuhan, harus siap untuk pikul salib. Masuk dalam perjalanan yang berat, masuk di dalam perjalanan yang sulit, yang sukar. Haleluya. Ya. Menyangkal dirinya, menjauhkan keegoisan, keegoan kita. Terkadang kan kita kalah, sulit untuk mengalahkan diri kita, benar? Ya, susah sekali untuk mengalahkan diri. Lawan yang paling berat bagi kita itu sesungguhnya diri sendiri, bukan iblis. Bukan orang lain yang suka begini, enggak. Kita enggak bisa menutup mulut mereka. Tutup telingamu supaya enggak terlalu peka engkau mendengarkan hal-hal yang demikian. Amin. Ya. Percaya, dengar dia, ikut arahan Tuhan sebagai pemimpin kita. Pasti kita akan merasa aman, merasa teduh, merasa nyaman. Haleluya. Haleluya. Sebab dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan dikatakan dia juga akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ya. Dia tidak hanya sekedar izinkan kita untuk mengalami keadaan yang berat, situasi yang sukar sulit. Tidak, saudaraku, dia juga menawarkan jalan keluar. Dia juga memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Ya, jadi jangan ragu, jangan takut. Jangan engkau memilih jalan pintas. Ya, walaupun engkau memilih jalan yang sukar, mungkin lama, ya, terlalu lelah engkau menjalani, ya. Yakinlah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ya. Coba buka 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ini ibarat tiang awan dan tiang api. Tuhan selalu, ya, memperhatikan kita, memberi jalan keluar, memberi solusi bagi kita, memberi kekuatan bagi kita, ya. Pada waktu kamu yang terakhir, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika engkau, saudara, ada di lembah yang kelam, di padang gurun, di tempat yang berat, yang sukar, yang sulit sekali, tapi Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Haleluya. Jadi mari relakan perjalanan hidupmu itu dipimpin oleh Tuhan. Terkadang kita tidak mau dipimpin, kita membangkang, kita lari dari rombongan, kita lari dari pemimpin kita, gak mau diarahkan, gak mau dipimpin, maunya cari jalan sendiri. Awas, saudara bisa tersesat. Saudara bisa gak sampai kepada tujuan sesungguhnya. Bagaimanapun cara Tuhan memandu kita, ingatlah saudaraku, Dia tidak akan pernah mencelakai kita. Katakan amin. Ingatlah, jalannya tidak pernah salah. Haleluya. Ya.
Meskipun berat, tapi pasti menuju kepada keselamatan. Haleluya. Ya, menuju kepada keselamatan. Di padang gurun itu Tuhan bisa mengubah. Sekalipun padang gurun, tapi Tuhan sanggup membuat di sana ada kolam air. Pancaran-pancaran air ada di sana. Tuhan ciptakan seperti tiang api dan tiang awan. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur 107 ayat yang ke-35. Haleluya. Mazmur 107 ayat yang kelima. Ayo, saya rindu kita semua membacanya. Bisa lihat layar yang belum. Ayo, 1, 2, 3. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Haleluya. Haleluya. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Dia ubah padang gurun itu menjadi kolam air. Kita bisa mandi-mandi. Kita bisa merasakan kesejukan. Dahaga kita berubah. Puas. Sana ada pancaran-pancaran air. Haleluya. Haleluya. Mari jadikan Tuhan sebagai pemimpinmu, pemandu dalam perjalanan hidupmu, saudaraku. Kesukaran dunia itu hanya sementara saja, ya, tapi kita akan selamanya ada di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya.